Pagi itu, rumah kami tampak begitu tenang. Sinar matahari menyusup melalui jendela ruang tamu, menimbulkan bayangan lembut di lantai kayu yang bersih. Aku duduk di sofa, menyeruput secangkir kopi hangat sambil menatap halaman yang mulai hidup dengan kicauan burung. Segalanya terlihat damai. Aku pikir hari itu akan sama seperti hari-hari lainnya, penuh rutinitas, tanpa kejadian istimewa. Namun, ketenangan itu pecah ketika terdengar ketukan keras di pintu depan. Seketika aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Ketukan itu bukan ketukan ringan biasa, ada sesuatu yang berbeda, ada kesan mendesak. Ada siapa ya di luar, gumamku, lebih untuk diriku sendiri. Aku meletakkan cangkir kopiku dan berjalan menuju pintu, membuka dengan perlahan. Di depan pintu, berdiri seorang wanita muda, tidak lebih dari pertengahan 20-an. Perutnya terlihat buncit, tanda jelas bahwa ia sedang hamil. Pakaian yang dikenakannya sederhana, namun rapi, dan wajahnya menunjukkan ketegasan sekaligus kelelahan. Tatap matanya menusuk, seakan menuntut jawaban sebelum kata-kata keluar dari mulutnya. "Permisi, apakah ini rumah Bapak Andra?" tanyanya dengan suara tenang tapi tegas. Aku menelan ludah, merasa aneh. "Bapak Andra, maksudnya suamiku?" tanyaku, mencoba menahan getaran suara yang mulai gemetar. Wanita itu mengangguk, dan senyum tipis yang muncul seolah menghapus rasa ragu yang biasanya muncul saat bertemu orang asing. Tapi senyumnya tidak hangat, lebih ke arah menuntut dan serius. "Ya, saya perlu berbicara dengan beliau. Sangat penting," katanya. Ada nada mendesak dalam suaranya, membuat hatiku tidak tenang. Aku mengerutkan alis. "Boleh tahu ini soal apa?" Aku berhenti sejenak, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Intuisi seorang istri kadang bisa mengenali hal-hal sebelum terlihat jelas. Wanita itu menghela napas panjang. "Ini tentang anak saya, dan Bapak Andra." Kalimat itu membuatku terdiam. Anaknya, dan suamiku? Jantungku seakan berhenti beberapa detik. Aku menatap wanita itu dengan mata melebar, seolah menunggu kelanjutan kata-katanya. "Maaf, maksudnya?" Suaraku terdengar lebih tegang dari yang kuinginkan. "Bapak Andra, saya hamil." "Anak ini adalah anaknya," ucapnya perlahan, namun jelas. Ia menempatkan kedua tangannya di perutnya yang membuncit, seolah menegaskan bahwa ini bukan omong kosong. Aku menelan ludah keras-keras. Kepala terasa pusing, dan rasanya dunia di sekitarku tiba-tiba berputar. Apa yang kamu katakan?" Wanita itu menatapku dengan mata lurus, penuh keyakinan. "Saya tidak berbohong. Jika Anda ingin tahu kebenarannya, Anda bisa bertanya langsung pada suami Anda. Tapi saya tidak ingin menunggu lagi. Anak ini butuh pertanggungjawaban. Dan saya datang ke sini untuk itu." Aku terdiam. Kata-katanya menancap tajam di hati, seperti pisau yang perlahan-lahan menembus. Aku mencoba menenangkan diri, mengatur napas. Ini pasti salah paham. "Kamu tidak bisa begitu saja mengatakan hal seperti ini," kataku, berusaha terdengar tegas, tapi suara gemetar tidak bisa aku sembunyikan. Wanita itu menggeleng pelan. "Tidak ada salah paham. Saya sudah membawa bukti, foto, pesan, semua yang menunjukkan hubungan kami. Dan sekarang, saya datang untuk meminta Bapak Andra bertanggung jawab. Anaknya berhak mendapatkan ayah." Aku menunduk sebentar, mencoba memproses semua kata-kata itu. Dalam hati aku menelusuri kenangan-kenangan kecil. Setiap kali suamiku pergi dinas keluar kota, ia tampak tergesa-gesa, sering tidak memberi kabar, pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Aku selalu menenangkan diri, mengatakan ini hanyalah tekanan pekerjaan, rutinitas dinas yang melelahkan. Namun sekarang, bayangan-bayangan itu mulai menyatu menjadi gambaran yang menakutkan. Kalau benar ini terjadi, mengapa sekarang? Kenapa baru datang sekarang? Aku bertanya, suaraku mulai meninggi. Rasa marah dan sakit hati mulai membara di dadaku. Wanita itu menghela napas, matanya tak pernah lepas dari wajahku. "Karena saya sudah tidak bisa menunggu lagi. Bapak Andra selalu mengabaikan saya setiap kali saya menelpon atau mengirim pesan. Saya ingin anak ini lahir dengan ayah yang mau bertanggung jawab. Saya datang ke sini karena saya tidak punya tempat lain untuk mencari keadilan."
Aku merasa sesak. Kata-katanya begitu dingin namun penuh kepastian. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatku tidak bisa berbohong pada diri sendiri. Ada rasa sakit yang sama yang mulai muncul di hatiku, pengkhianatan. Suamiku selama ini telah menipu, menyembunyikan hal ini dariku. Bagaimana ini bisa terjadi? Suaraku hampir terdengar seperti bisikan. Tubuhku gemetar, air mata mulai menetes tanpa kusadari. Wanita itu menatapku, seolah mengerti kesedihanku. Saya tidak ingin menyakitimu. Saya hanya ingin keadilan untuk anak saya. Dan saya ingin Bapak Andra mengakui tanggung jawabnya. Itu saja. Aku menarik napas panjang. Rasa marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Aku merasa dunia runtuh di sekitarku, tapi di sisi lain, ada suara kecil dalam diriku yang berkata bahwa aku tidak bisa tinggal diam, tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini merusak hidupku lebih jauh. Baiklah, aku akhirnya berkata, mencoba terdengar tegas walau hatiku hancur. Kalau kamu benar, saya akan bicara dengan suamiku. Tapi, jangan berharap aku akan diam saja. Aku tidak mau pria yang tidak setia berada di rumahku. Dan aku tidak akan membiarkan anakku, atau rumah ini, dirusak oleh kebohongan. Wanita itu mengangguk. Ada kelegaan kecil di wajahnya, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang masih menggantung di udara. Dia tahu bahwa ini baru awal dari masalah yang akan dihadapi. Aku menutup pintu sebentar, menahan air mata. Kepala terasa pusing, tapi aku tahu aku harus menghadapi kenyataan ini. Suamiku, aku harus tahu kebenarannya. Tidak ada lagi alasan untuk menutup mata atau menenangkan diri dengan alasan pekerjaan. Pagi yang seharusnya tenang kini berubah menjadi badai emosional. Di ruang tamu yang kosong, hanya ada aku, kesedihanku, dan suara detak jantung yang seolah mengingatkan bahwa hidupku tidak akan sama lagi setelah hari ini. Aku tahu, segalanya akan berubah. Tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi rutinitas biasa. Hari ini, kenyataan pahit itu datang mengetuk pintuku, dalam wujud seorang wanita muda dengan perut buncit yang mencari suamiku. Dan aku, seorang istri yang dikhianati, harus memutuskan langkah pertama, menghadapi suami atau membiarkan semua rahasia ini tetap tersembunyi? Hatiku sudah tahu jawabannya. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini merusak hidupku lebih jauh. Di luar, suara burung tetap berkicau, sinar matahari tetap hangat, namun di dalam rumah ini, badai baru saja dimulai. Setelah pertemuan mengejutkan dengan wanita hamil itu, hatiku masih bergolak. Kepala terasa berat, seolah semua kebohongan yang selama ini tersembunyi tiba-tiba muncul ke permukaan. Aku duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh yang mulai mendingin, tapi rasanya pahit bukan karena minuman itu, melainkan karena kenyataan yang baru saja aku terima. Wanita muda itu duduk di kursi di seberangku, menunggu reaksi. Ia tidak berbicara, hanya menatapku dengan mata yang penuh kesungguhan. Aku bisa merasakan bahwa setiap kata yang akan keluar dari mulutnya adalah pedang yang menembus hati. Baik, kalau begitu, ceritakan semuanya. Aku ingin tahu kebenarannya langsung dari mulutmu, kataku akhirnya, suaraku lebih tenang tapi tetap tegang. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Suaranya lembut, namun setiap kata yang keluar tajam seperti belati. Saya bertemu dengan Bapak Andra sekitar 2 tahun lalu. Awalnya hanya pertemuan biasa, di salah satu acara kantor. Kami berbicara, bercanda, dan kadang, Bapak Andra menawarkan bantuan atau menemani saya keluar kota. Awalnya saya pikir itu hanya kebaikan biasa, tapi kemudian, itu menjadi lebih dari sekadar teman atau kolega. Aku menahan napas. Hatinya mulai merasakan sakit yang luar biasa. 2 tahun suamiku berbohong di depanku tanpa aku tahu. Setiap kenangan indah yang kuingat tentang suamiku, setiap janji manis yang dia ucapkan di rumah, kini terasa hampa. Dan, setiap kali Bapak Andra pergi dinas keluar kota, dia selalu mengajak saya. Awalnya saya ragu, tapi saya tak bisa menolak. Saya takut, tapi saya juga terbawa perasaan. Saya tidak bisa melawan janji manisnya. Dia meyakinkan saya bahwa itu hanya sementara dan tidak akan ada yang tahu. Suaranya bergetar, tapi matanya tetap teguh menatapku.
Aku merasa tubuhku gemetar. Setiap kata yang keluar seperti menoreh luka baru di hatiku. Jadi, semua perjalanan dinas itu, dia menggunakan alasan pekerjaan tapi sebenarnya untuk menemanimu, tanyaku, hampir berbisik karena perasaan sakit yang luar biasa. Wanita itu mengangguk pelan. Ya, saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Saya tidak tahu akan hamil. Kami tidak merencanakannya, tapi ini terjadi. Sekarang saya tidak punya pilihan lain selain meminta Bapak Andra bertanggung jawab. Aku menunduk, menahan air mata. Rasanya dunia runtuh di sekelilingku. Suamiku, orang yang kupercayai sepenuhnya, ternyata memiliki sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Selama ini aku selalu membela dan menenangkan hatiku, menutupi rasa cemas ketika dia pulang larut malam atau menelepon lebih sedikit dari biasanya. Tapi sekarang, semua itu ternyata hanyalah kebohongan. Apakah kamu punya bukti? Tanyaku, mencoba tetap tegas meski hatiku hancur. Wanita itu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan menyerahkannya kepadaku. Ini semua pesan, foto, dan catatan perjalanan. Semua ada di sini. Anda bisa melihat sendiri. Saya tidak ingin berbohong. Semua ini untuk anak saya, dan saya ingin Bapak Andra bertanggung jawab. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya benar-benar membuat jantungku berdegup kencang. Ada foto-foto suamiku dengan wanita ini, pesan-pesan mesra yang jelas bukan untukku, dan bukti perjalanan dinas yang sengaja disamarkan. Semua bukti itu terang-terangan menunjukkan pengkhianatan yang selama ini aku abaikan karena kepercayaan buta pada suamiku. Aku menatap wanita itu, air mata mulai menetes. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku hancur. 2 tahun aku membela suamiku, mempercayainya, dan ternyata semua ini. Suaraku pecah, dan aku menunduk, menutupi wajah dengan tangan. Wanita itu menepuk lenganku dengan lembut. Aku mengerti sakitmu. Aku juga tidak ingin menjadi orang yang merusak rumah tangga orang lain. Tapi ini bukan tentang kita. Ini tentang anak yang akan lahir. Anak itu berhak mengetahui siapa ayahnya, dan berhak mendapatkan perhatian serta tanggung jawab dari Bapak Andra. Aku menarik napas panjang. Pikiran tentang masa depan, tentang rumahku, tentang anakku sendiri yang selama ini menjadi pusat kehidupanku, semua bercampur aduk. Aku merasa marah, kecewa, tapi juga ada rasa lega karena akhirnya semuanya terbuka. Tidak ada lagi kebohongan yang tersembunyi. Baiklah, aku harus menghadapi suamiku, kataku akhirnya, dengan nada suara yang mulai tegas. Aku ingin mendengar semuanya langsung darinya. Tidak ada lagi kebohongan. Wanita itu mengangguk. Aku siap. Tapi aku juga ingin Bapak Andra tahu bahwa ini bukan sekadar masalah emosional. Ini tentang tanggung jawab. Anak ini lahir karena dia, dan dia harus mengakuinya. Aku menatap amplop itu sekali lagi. Foto-foto itu seakan menatap balik padaku, menuntut keberanian untuk menghadapi kenyataan. Aku tahu, langkah selanjutnya adalah menghadapi suamiku. Tidak bisa lagi menunda. Tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan pahit ini. Suami, aku membayangkan wajahnya, senyum manis yang biasa ia lemparkan, kata-kata manis yang sering ia ucapkan di pagi hari. Semua itu kini terasa palsu. Setiap kali ia berkata, "Aku mencintaimu," aku bertanya-tanya apakah kata itu benar-benar tulus atau sekadar topeng untuk menutupi kebohongan. Aku berdiri, menata napas. Hatiku masih sakit, tapi aku tahu aku harus tegar. Hari ini adalah hari di mana aku mengambil alih hidupku kembali. Tidak ada lagi tempat untuk pengkhianatan dalam rumah ini. Tidak ada lagi ruang untuk pria yang tidak setia. Wanita muda itu berdiri juga. Aku akan menunggu di luar. Jika dia benar-benar ingin bertanggung jawab, dia harus menemui kita. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Baik, mari kita selesaikan ini. Suasana di rumah kini berubah. Dari rumah yang awalnya tenang, kini dipenuhi ketegangan yang mencekam. Aku merasakan detak jantungku yang cepat, campuran antara marah, kecewa, dan tegang. Tapi aku juga merasa lega, karena akhirnya semua rahasia terbuka. Aku menatap jendela, membayangkan suamiku yang mungkin sedang di kantor atau entah di mana.
Aku tahu bahwa tak lama lagi dia akan pulang, dan saat itu adalah saat yang menentukan. Saat di mana aku akan menatap matanya, dan melihat apakah ia benar-benar menyesal atau hanya mencoba mengelak seperti biasanya. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini terus menggerogoti rumahku, keluargaku, dan harga diriku. Aku sudah cukup lama menutup mata terhadap pengkhianatan, dan sekarang saatnya menghadapi kenyataan, sejujur-jujurnya, sekeras apapun itu. Wanita muda itu menatapku sekali lagi. Apakah kau yakin bisa menghadapi semuanya sendiri? Aku menarik napas panjang, menegakkan bahu. Aku tidak sendiri. Aku punya kebenaran di sisiku. Dan aku punya harga diri. Itu cukup untuk menghadapi siapapun, termasuk suamiku. Dia tersenyum tipis, dan aku melihat secercah rasa hormat dalam tatapannya. Baiklah, mari kita tunggu dia. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik seperti menahan badai yang akan datang. Aku duduk kembali di sofa, menatap amplop berisi bukti-bukti pengkhianatan suamiku. Rasanya seperti memegang sebuah bom waktu, yang segera akan meledak saat ia pulang. Aku tahu, setelah ini, tidak akan ada lagi jalan kembali. Rumah ini tidak akan sama, pernikahan ini tidak akan sama, dan aku juga tidak akan sama. Semua akan berubah setelah hari ini, dan aku siap menghadapi semua itu. Aku duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh yang kini benar-benar dingin. Suasana hening, hanya terdengar detak jam di dinding yang seolah mengukur detik-detik menuju momen yang akan mengubah segalanya. Di luar, wanita muda itu berdiri menunggu, namun aku tidak menoleh. Hatiku dipenuhi ketegangan dan kemarahan. Aku tahu, sebentar lagi suamiku akan pulang, dan aku harus menghadapi kenyataan pahit yang selama ini aku abaikan. Suara kendaraan terdengar dari jalan depan. Jantungku berdegup lebih cepat. Itu pasti suamiku. Aku menegakkan tubuh, menarik napas panjang, menyiapkan diriku untuk konfrontasi yang selama ini aku tunda karena rasa takut dan harapan palsu. Namun hari ini, aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku harus mengetahui semuanya, sejujur-jujurnya, tanpa ada kebohongan. Pintu depan terbuka, dan suamiku masuk. Senyumnya seperti biasa, manis, namun kali ini aku tidak bisa menanggapinya dengan hangat. Ada sesuatu di matanya yang berbeda, kebingungan, mungkin juga rasa bersalah, yang bahkan belum sempat ia sadari sepenuhnya. "Hai, sayang, aku pulang lebih cepat hari ini," katanya sambil meletakkan tasnya. Suaranya terdengar ringan, santai, tapi ada nada canggung yang jelas terdengar. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mataku menyelidik, mencari kebenaran yang tersembunyi di balik senyum manisnya itu. "Hai," jawabku singkat, nada suaraku dingin. Dia mengernyit, seolah merasakan ketegangan yang luar biasa. "Ada apa? Kenapa wajahmu tegang begitu?" Aku menghela napas, menatapnya lurus di mata. "Kita perlu bicara, sekarang juga." "Duduk," kataku sambil menunjuk sofa. Suamiku mengikuti, duduk dengan gelisah. Aku duduk di seberangnya, dan wanita muda itu berdiri di samping, menatapnya dengan tatapan tajam yang seakan menuntut jawaban. "Ada apa ini? Siapa dia?" tanyanya, matanya berpindah ke wanita hamil itu, dan tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Wanita itu melangkah maju, menaruh tangan di perutnya yang membuncit, dan menatapnya tajam. "Saya, dan anak ini, anakmu," katanya dengan suara tenang tapi menohok. Suamiku menelan ludah, tubuhnya menegang. "Apa maksudmu?" katanya dengan suara gemetar, seolah tak percaya. "Ini bukan omong kosong. Semua bukti ada di sini," jawab wanita itu, menyerahkan amplop yang kukerjakan bersamanya. "Foto, pesan, catatan perjalanan, semuanya. Saya ingin tanggung jawabmu sebagai ayah dan sebagai pria yang seharusnya bisa dipercaya." Suamiku menatap amplop itu, matanya melebar, dan aku bisa melihat kepanikan yang mulai muncul. Tangannya gemetar ketika ia menerima amplop itu, membuka, dan menatap satu persatu bukti yang ada di dalamnya. Aku merasa dada ini sesak. Sakit hati dan marah bercampur menjadi satu. Selama bertahun-tahun aku percaya sepenuhnya pada pria ini, menyangka semua perhatian dan kata-kata manisnya tulus, dan ternyata,
Semua itu hanyalah topeng. Ini tidak mungkin, katanya akhirnya, suara bergetar. Aku bisa jelaskan. Tidak ada penjelasan, potongku tegas, suara mulai meninggi. Aku tidak ingin alasan lagi. Aku tidak ingin janji manis yang terlambat. Semua ini nyata, dan aku sudah muak dengan kebohonganmu. Suamiku terdiam, matanya menatapku dengan campuran bersalah dan panik. Ia mencoba berkata-kata, tapi tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Aku bisa. Aku merasakan hati berdebar. Setiap kata yang ia ucapkan seperti menoreh luka baru, tapi juga membuka mata tentang tanggung jawab yang harus aku hadapi. Aku menatapnya, berusaha memahami situasinya. Wanita ini bukan musuh, tapi korban dari pengkhianatan yang sama yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Baik, aku mengerti posisimu. Tapi kau juga harus mengerti posisiku. Aku merasa dikhianati, terluka, dan aku tidak bisa membiarkan pria yang tidak setia berada di rumahku. Aku harus melindungi rumahku, keluargaku, dan harga diriku, kataku, suaraku terdengar tegas meski hati masih gemetar. Ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Tapi kita harus bicara dengan jelas. Bagaimana Bapak Andra akan bertanggung jawab? Anak ini berhak tahu siapa ayahnya. Tidak hanya secara materi, tapi juga secara emosional. Dia berhak memiliki ayah yang hadir, bukan sekadar bayangan. Aku menghela napas panjang. Pikiran tentang masa depan, tentang anakku sendiri, dan tentang rumah yang selama ini menjadi tempat aman mulai membaur menjadi dilema yang sulit. Aku merasa marah, kecewa, tapi juga ingin bertindak adil. Aku tidak bisa membiarkan dia kembali ke sini tanpa tanggung jawab nyata, kataku akhirnya. Aku ingin memastikan anak ini akan mendapatkan haknya. Tapi aku juga tidak mau rumahku rusak lebih jauh. Aku tidak ingin kebohongan dan pengkhianatan terus menghantui hidupku. Wanita itu menatapku dengan mata penuh pengertian. Aku tidak ingin rumahmu hancur. Aku hanya ingin keadilan untuk anak ini. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang jelas. Bapak Andra harus mengakui tanggung jawabnya, dan jika dia benar-benar pria yang bertanggung jawab, dia akan melakukannya. Anak ini berhak mendapatkan ayahnya, dan aku berhak mendapatkan kejelasan. Aku menunduk, mencoba menenangkan emosi yang bercampur aduk. Aku tahu ia benar. Anak itu berhak mendapatkan ayah, dan wanita ini berhak menuntut keadilan. Tapi aku juga merasa bahwa rumahku harus tetap menjadi tempat aman, tempat di mana aku dan anakku bisa merasa damai. Baiklah, kataku akhirnya, menatap wanita itu. Kita harus bicara dengan Bapak Andra. Kita harus pastikan bahwa dia memahami konsekuensi dari perbuatannya. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi janji kosong. Jika dia tidak bisa bertanggung jawab, aku tidak akan membiarkan dia kembali. Wanita itu mengangguk, wajahnya terlihat lega. Aku setuju. Anak ini membutuhkan kepastian. Dan aku harap kau bisa mengerti posisiku juga. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi aku tidak bisa diam lagi. Aku menarik napas panjang. Aku mengerti. Aku juga ingin menyelesaikan ini dengan cara yang adil. Tapi aku tidak mau dipermainkan lagi. Aku sudah cukup lama memaafkan kebohongan dan pengkhianatan. Hari ini, semuanya harus jelas. Suasana di rumah terasa tegang. Setiap kata yang keluar dari mulutku dan wanita muda itu seperti menegaskan ketegangan yang menggantung di udara. Aku tahu, keputusan yang akan diambil hari ini akan menentukan masa depan rumahku, rumah yang selama ini menjadi tempat aman dan damai. Tidak lama kemudian, suara kendaraan terdengar dari jalan depan. Suamiku pulang lagi, dan aku tahu, ini adalah saat yang menentukan. Aku menegakkan tubuh, menatap wanita muda itu, dan berkata, sekarang saatnya menghadapi kenyataan. Tidak ada lagi kebohongan. Kita harus bicara dengan jujur, sejujur-jujurnya. Suamiku masuk, wajahnya tampak lelah namun masih menyimpan senyum manis yang biasanya menenangkan. Kali ini, senyum itu tidak berhasil menipu mataku. Aku menatapnya lurus di mata, menunjukkan ketegasan yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Ada apa ini? Tanyanya, matanya berpindah dari wanita muda itu ke arahku. Ada kebingungan, mungkin juga rasa bersalah, yang jelas terlihat di wajahnya. Ini tentang tanggung jawabmu,
kataku tegas. Ini tentang anak yang kau buat dan tentang kebohongan yang selama ini kau sembunyikan dariku. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi janji manis. Semua harus jelas sekarang. Wanita muda itu melangkah maju, menaruh tangan di perutnya, dan menatapnya tajam. Aku datang untuk anak ini. Aku ingin kau mengakui tanggung jawabmu. Tidak hanya materi, tapi juga secara emosional. Anak ini berhak memiliki ayah yang hadir. Suamiku menelan ludah, wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar ketika ia menerima amplop bukti yang diserahkan wanita itu. Ia membuka satu persatu, menatap foto, pesan, dan catatan perjalanan yang jelas menunjukkan pengkhianatan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Aku menatapnya dengan mata penuh kemarahan. Sudah cukup. Aku tidak mau alasan lagi. Aku tidak mau janji yang terlambat. Aku ingin melihat tanggung jawab nyata, sekarang juga. Suamiku menunduk, matanya berkaca-kaca, seolah menyadari sepenuhnya kesalahan yang telah ia buat. Ia mencoba berkata-kata, tapi suaranya tercekat. Aku bisa jelaskan, aku tertawa pahit. Jangan, tidak ada penjelasan. Tidak ada kata yang bisa menebus kebohonganmu selama bertahun-tahun. Wanita muda itu menatapku, lalu menatap suamiku. Sekarang kau tahu, bukan? Anak ini berhak mendapatkan ayahnya. Aku tidak ingin hidup dalam ketidakpastian. Aku ingin kau mengerti tanggung jawabmu. Suamiku terdiam, menyadari bahwa semua kebohongan dan pengkhianatan yang ia lakukan tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata manis. Aku merasakan lega, meski hati masih sakit. Aku tahu, ini baru langkah awal dari proses yang panjang, tapi langkah pertama telah diambil. Aku menatap keduanya, dan berkata tegas, sekarang, aku ingin kalian berdua pergi dari rumahku. Aku akan menangani ini dengan caraku sendiri. Jangan pernah kembali tanpa tanggung jawab nyata. Aku sudah cukup lama membiarkan kebohongan merusak hidupku. Wanita muda itu mengangguk, suamiku pun perlahan bangkit. Mereka berdua keluar dari rumah, membawa semua yang perlu mereka bawa. Pintu ditutup dengan keras, menandai akhir dari satu babak yang penuh pengkhianatan dan awal dari kebebasan yang baru bagiku. Aku duduk di sofa, menatap jendela. Napasku mulai tenang, meski hati masih terasa sakit. Rumah ini kini kembali menjadi tempat yang aman, dan aku tahu, meski luka masih ada, aku telah mengambil langkah pertama untuk melindungi diri dan anakku dari pengkhianatan yang lebih jauh. Hari itu, aku belajar satu hal yang sangat berharga, menghadapi kenyataan pahit lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Aku mungkin terluka, tapi aku lebih kuat dari yang kuira. Rumahku, hidupku, dan harga diriku, semuanya berharga, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi. Hari-hari setelah konfrontasi pertama itu terasa berat. Rumah yang biasanya damai kini dipenuhi ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Aku bangun setiap pagi dengan rasa cemas dan marah yang masih mengendap di dada. Bayangan pengkhianatan suamiku selalu hadir, membuat setiap suara langkah di rumah terdengar seperti ancaman. Suami, aku masih bisa membayangkan wajahnya yang penuh rasa bersalah. Aku tahu ia menyesal, tapi menyesal tidak cukup untuk menebus semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia lakukan. Ia mencoba menghubungiku berkali-kali, meninggalkan pesan dan panggilan yang kuabaikan. Aku tidak ingin mendengar suaranya, karena aku tahu setiap kata yang keluar akan terasa seperti manipulasi atau janji kosong. Namun pagi itu, suara bel pintu memecah keheningan rumahku. Aku menatap ke arah pintu dengan hati yang tegang. Tidak ada suara lain di jalan, hanya sunyi yang mencekam. Aku berjalan perlahan menuju pintu, membuka dengan hati-hati, dan di sana ia berdiri, suamiku. Matanya merah, wajahnya pucat, dan ada aura kepanikan serta penyesalan yang jelas terlihat. Tolong, dengarkan aku, katanya dengan suara bergetar, hampir memohon. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Hatiku berdebar, marah bercampur sakit hati. Aku tahu kehadirannya hari ini bukan untuk menenangkan, tapi untuk mencoba membujuk atau memohon. Tapi aku tidak ingin jatuh lagi ke dalam perangkapnya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Tapi aku bisa memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan,
lanjutnya, suaranya hampir pecah. Aku tertawa pahit, menahan amarah yang meledak di dada. Kesempatan? Kau sudah memiliki begitu banyak kesempatan selama 2 tahun ini. Kau pergi ke luar kota, berbohong, dan menyakiti aku. Dan sekarang kau datang, berharap aku memaafkanmu begitu saja. Suaraku meninggi, dan aku merasakan air mata mulai mengalir di pipi. Ia menunduk, tampak tersiksa oleh kata-kataku. Aku tahu aku salah. Tapi aku bisa berubah. Aku bisa menjadi pria yang kau percayai lagi. Aku bisa menjadi ayah yang baik untuk anak yang akan lahir. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kau berbicara tentang anak itu, tapi apakah kau pernah memikirkan perasaanku? Apakah kau pernah memikirkan rumah yang selama ini menjadi tempat amanku? Kau hancurkan semuanya dengan kebohonganmu. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku menyesal, sungguh. Aku tidak bermaksud menyakiti. Aku hanya tersesat, dan sekarang aku sadar semua salahku. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dengan tajam. Kesempatanmu sudah habis. Aku sudah cukup lama memaafkan kebohonganmu, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku lebih jauh. Aku sudah belajar bahwa harga diri dan kepercayaan diri lebih penting daripada cinta yang palsu. Ia terduduk, wajahnya penuh putus asa. Tapi aku mencintaimu, aku selalu mencintaimu. Aku bisa menjadi suami yang baik lagi. Aku bisa berubah. Aku menahan emosi yang hampir meledak. Cinta? Cinta tidak akan menutupi pengkhianatan. Cinta tidak akan menyembunyikan kebohongan selama 2 tahun. Aku sudah tidak percaya lagi. Tidak ada lagi cinta yang bisa menebus semua ini. Wanita muda itu, yang selama ini menunggu di ruang tamu, kini berdiri di sampingku. Ia menatap suamiku dengan tajam. Kau harus mengerti satu hal. Anak ini berhak mendapatkan ayahnya. Tapi rumah ini, dan wanita yang telah kau khianati, berhak untuk damai. Kau harus memilih, tanggung jawab atau kehilangan segalanya. Suamiku menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ini adalah momen terakhir di mana ia bisa memperbaiki semuanya. Tapi ia juga sadar, tidak ada kata yang bisa menebus kesalahan yang telah ia lakukan. Aku menatapnya, menahan air mata. Aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan lagi membiarkan pria yang tidak setia berada di rumahku. Aku akan mengusirmu, dan aku akan melindungi rumahku dari kebohongan dan pengkhianatan lebih lanjut. Suamiku menatapku dengan mata penuh penyesalan. Tolong, beri aku satu kesempatan. Aku bersumpah akan memperbaiki semuanya. Aku akan menjadi ayah yang baik dan suami yang kau percayai lagi. Aku menggenggam tangan wanita muda itu. Tidak ada lagi kesempatan. Semua sudah jelas. Anak itu akan mendapatkan ayahnya sesuai tanggung jawab, tapi kau tidak akan kembali ke rumah ini. Aku sudah cukup lama memaafkan, dan sekarang waktunya aku tegas. Suamiku terduduk, wajahnya penuh putus asa dan penyesalan. Ia menyadari bahwa semua kebohongan dan pengkhianatan tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi dengan mata penuh kemarahan dan tegas. Pergi dari rumahku. Sekarang juga. Bawa semua yang kau bawa dan jangan pernah kembali tanpa tanggung jawab nyata. Aku berteriak, suara pecah oleh emosi yang tertahan. Ia menunduk, kemudian bangkit perlahan. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil tasnya dan berjalan keluar, meninggalkan rumah dengan langkah berat. Pintu ditutup dengan keras, menandai akhir dari satu babak yang penuh pengkhianatan. Aku duduk di sofa, menatap jendela. Napasku mulai tenang, meski hati masih terasa sakit. Rumah ini kini kembali menjadi tempat yang aman, dan aku tahu, meski luka masih ada, aku telah mengambil langkah final untuk melindungi diri dan anakku dari pengkhianatan lebih jauh. Wanita muda itu menatapku, lalu tersenyum tipis. Aku tahu ini sulit, tapi kau kuat. Rumah ini, hidupmu, dan harga dirimu lebih penting daripada pria yang tidak setia. Anak ini akan mendapatkan ayahnya, tapi kau tidak harus menderita lagi. Aku menarik napas panjang, merasa sedikit lega. Aku tahu, aku harus tegas. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi manipulasi. Aku akan melindungi rumahku dan anakku.
Hari itu aku belajar satu hal yang sangat berharga, menghadapi pengkhianatan dengan tegas lebih baik daripada hidup dalam ketidakpastian. Aku mungkin terluka, tapi aku lebih kuat dari yang kuira. Rumahku, hidupku, dan harga diriku, semuanya berharga, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi. Dan di balik semua kesedihan dan luka, ada rasa lega. Aku telah menutup satu babak yang penuh pengkhianatan dan memulai babak baru yang lebih tegas dan penuh keteguhan. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi hari ini aku telah mengambil langkah terpenting. Menegakkan batas, melindungi diri, dan memastikan bahwa rumahku tetap aman dari kebohongan dan pengkhianatan. Hari itu terasa berat namun berbeda dari sebelumnya. Rumah yang selama ini menjadi saksi kebohongan dan pengkhianatan kini menjadi arena terakhir di mana semuanya akan berakhir. Aku berdiri di ruang tamu, napas teratur meski hati masih berdegup kencang. Wanita muda itu duduk di kursi, perutnya yang mulai membuncit terlihat jelas, dan tatapannya penuh tekad namun tenang. Aku menatap ke arah pintu, menunggu kedatangan suamiku. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar, berat namun ragu. Ia masuk, wajahnya pucat dan matanya merah karena kurang tidur dan penyesalan. Ia tahu, ini adalah momen terakhirnya untuk mencoba memperbaiki semuanya, tapi juga sadar bahwa kesempatan yang tersisa sangat tipis. Sayang, aku tahu aku salah. Tolong dengarkan aku, katanya dengan suara bergetar, hampir memohon. Aku menatapnya lurus di mata, tidak tergoyahkan. Tidak ada lagi kata-kata manis. Tidak ada lagi alasan. Aku sudah cukup lama memaafkan kebohonganmu. Hari ini, semuanya harus jelas. Wanita muda itu berdiri, menatapnya tajam. Ini bukan tentang permintaan maaf atau cinta. Ini tentang tanggung jawab. Anak ini berhak mendapatkan ayahnya, dan kau harus mengakuinya. Tidak ada lagi manipulasi atau kebohongan. Suamiku menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Ia mengerti, untuk pertama kalinya, bahwa semua kebohongan dan pengkhianatan yang ia lakukan tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Aku menarik napas panjang, menegakkan tubuh, dan berkata dengan tegas, "Sekarang, kalian berdua harus pergi dari rumah ini. Aku tidak akan membiarkan pria yang tidak setia berada di rumahku lagi. Aku sudah cukup lama memaafkan dan menutup mata terhadap pengkhianatan. Hari ini, semuanya berakhir." Suamiku terdiam, matanya mencari-cari jalan untuk membujukku, tapi aku tidak tergoyahkan. Wanita muda itu menatapku, tersenyum tipis, seolah menghargai keputusan tegasku. Ia tahu aku bukan musuhnya, tapi pelindung rumah dan anakku. "Baiklah," kata wanita muda itu akhirnya, suaranya tenang. "Aku akan membawa anak ini dan memastikan tanggung jawabnya ditegakkan. Tapi aku harap kau mengerti, rumah ini tetap milikmu, dan kau berhak damai tanpa manipulasi lebih lanjut." Aku menatap keduanya, lalu memutuskan untuk menunjukkan ketegasan terakhir. "Pergi sekarang. Jangan pernah kembali tanpa tanggung jawab nyata. Aku ingin rumah ini bebas dari kebohongan, dan aku ingin hidupku kembali." Suamiku menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tahu, tidak ada lagi jalan untuk memutarbalikkan kenyataan. Dengan langkah berat, ia mengambil tasnya. Wanita muda itu menyusul, menempatkan tangan di perutnya dan menatapku sekali lagi. Ada rasa hormat dan kelegaan dalam tatapannya. Mereka berjalan keluar, meninggalkan rumahku dalam keheningan yang aneh. Pintu ditutup dengan keras, menandai akhir dari satu babak yang penuh pengkhianatan dan awal dari kebebasan yang baru bagiku. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap sekeliling rumah yang kini terasa lega. Setiap sudut, setiap benda, seolah menyambutku kembali. Rumah ini bukan lagi tempat kebohongan dan air mata tersembunyi. Rumah ini kembali menjadi tempat yang aman, tempat di mana aku bisa menata hidup tanpa rasa takut. Aku berjalan ke jendela, menatap langit biru di luar. Angin sepau-sepau masuk melalui jendela yang terbuka, menyapu semua sisa ketegangan dan rasa sakit. Aku tersenyum tipis, merasakan perasaan bebas yang lama tidak kurasakan. Bebas dari pengkhianatan, bebas dari kebohongan, dan bebas dari manipulasi yang menekan hidupku selama bertahun-tahun. Wanita muda itu berdiri di luar, menatapku dengan mata penuh pengertian. Aku melambaikan tangan, dan ia membalas dengan senyuman lembut.
Ada rasa lega dan damai yang terasa di antara kami, karena meski situasinya rumit, keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar. Anak itu akan mendapatkan ayahnya, tapi rumahku tetap aman, dan aku tetap tegar. Aku menutup jendela, duduk di sofa, dan menarik napas panjang. Air mata yang tertahan selama ini akhirnya jatuh, bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan. Aku telah menegakkan batas, melindungi diri, dan memastikan bahwa rumahku tetap menjadi tempat yang aman dan damai. Hari itu, aku belajar satu pelajaran penting. Ketegasan dan keberanian untuk menghadapi pengkhianatan adalah langkah pertama menuju pembebasan. Aku mungkin terluka, tapi aku lebih kuat dari yang kuira. Rumahku, hidupku, dan harga diriku, semuanya berharga, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga yang tersisa, dan tersenyum. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai sepenuhnya. Akan ada banyak hal yang harus dihadapi, keputusan yang harus diambil, dan luka yang harus sembuh. Tapi aku yakin, aku mampu melalui semuanya dengan tegar dan bijaksana. Di luar, langit malam penuh bintang, seolah memberi sinyal bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Rumahku kini kembali menjadi tempat yang aman, dan aku tahu, tidak ada kebohongan atau pengkhianatan yang bisa merusak kedamaian ini lagi. Aku menarik selimut di sofa, menutup mata sejenak, dan merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Rumah ini adalah tempatku, dan aku akan menjaganya dengan tegas dan penuh cinta. Anakku akan tumbuh dalam lingkungan yang aman, dan aku akan memastikan bahwa kebahagiaan serta harga diriku tetap terjaga. Malam itu, aku merasa bebas. Bebas dari pengkhianatan, bebas dari manipulasi, dan bebas untuk memulai babak baru dalam hidupku. Aku tahu, meski perjalanan ke depan mungkin penuh tantangan, aku telah mengambil langkah pertama yang paling penting, melindungi diri, rumah, dan anakku dari pengkhianatan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tersenyum dengan tenang, mengetahui bahwa aku telah menang. Bukan karena aku menuntut balas, tapi karena aku tegas, berani, dan tidak membiarkan diri dirusak oleh pengkhianatan. Rumahku adalah tempat aman, dan aku akan menjaga kedamaian itu selamanya. Matahari pagi menembus jendela rumahku dengan lembut. Cahaya hangat itu seakan menyapu sisa-sisa ketegangan dan luka dari beberapa hari terakhir. Aku duduk di sofa, menatap ruangan yang kini terasa lebih lega. Rumah ini, yang pernah menjadi saksi pengkhianatan dan kebohongan, kini terasa damai. Hanya aku dan anakku di sini, bebas dari bayangan masa lalu yang menghantui. Sejak pengusiran suamiku dan wanita muda itu, aku merasakan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, kelegaan dan kebebasan. Aku bisa bernapas tanpa rasa takut, tanpa ketidakpastian, dan tanpa harus menahan amarah yang selama bertahun-tahun tersimpan. Hari ini, aku merasa memiliki kendali penuh atas hidupku sendiri. Aku menatap perutku yang mulai membesar, mengingatkan bahwa ada kehidupan baru yang akan segera hadir. Anak ini adalah simbol tanggung jawab dan masa depan. Ia tidak bersalah atas kebohongan yang telah dilakukan ayahnya. Aku bertekad, aku akan menjadi pelindung terbaik untuknya, membesarkannya dengan kasih sayang, kejujuran, dan keamanan yang pantas ia dapatkan. Malam-malam pertama setelah semua konfrontasi terasa panjang. Aku sering terjaga, merenungkan semua yang terjadi. Namun kini, dengan hari baru yang cerah, aku merasa lebih kuat. Setiap keputusan yang aku ambil, setiap tindakan yang aku lakukan, adalah untuk melindungi diri dan anakku. Aku menyadari bahwa hidup bukan tentang mengharapkan orang lain berubah, tapi tentang bagaimana aku bisa menjaga diri dan orang-orang yang kucintai tetap aman. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk diri sendiri. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi rumah, menciptakan suasana hangat yang lama tidak kurasakan. Rumah ini kini adalah tempatku sendiri, tempat di mana aku bisa menata hidup tanpa gangguan dan kebohongan. Aku tersenyum tipis, menyadari betapa berharganya kedamaian ini. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menata rutinitas baru. Aku memfokuskan diri pada pekerjaan, pada persiapan kelahiran anakku, dan pada perbaikan rumah yang sempat terabaikan karena stres dan kekhawatiran. Setiap langkah kecil yang kuambil adalah bentuk penguatan diri.
Aku tidak lagi merasa lemah atau tergantung pada pria yang tidak setia. Aku berdiri dengan tegak, menatap masa depan dengan keyakinan dan keberanian. Suatu sore, aku duduk di balkon, menatap anakku yang bergerak di perutku. Aku mengelusnya dengan lembut, merasakan gerakan kecil yang membuat hatiku hangat. Aku akan menjagamu, nak, bisikku. Aku akan menjadi ibu yang tegar, yang melindungimu dari semua kebohongan dan pengkhianatan. Kita akan menghadapi hidup bersama, dengan jujur dan penuh cinta. Rasa sakit yang dulu selalu menghantui hatiku kini berubah menjadi kekuatan. Setiap air mata yang jatuh, setiap malam yang sulit dilalui, kini menjadi pelajaran berharga. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan datang dari orang lain, tapi dari kemampuan untuk melindungi diri, menetapkan batas, dan membangun hidup dengan integritas. Hari-hari berikutnya aku habiskan untuk merapikan rumah, menata ruang bayi, dan mempersiapkan segala kebutuhan. Rumah yang dulunya penuh ketegangan kini menjadi tempat hangat yang memancarkan rasa aman. Aku menata kamar bayi dengan penuh cinta, memilih warna-warna lembut, dan menyiapkan segala sesuatu agar anakku merasa nyaman saat lahir nanti. Aku juga mulai menulis jurnal, mencatat setiap pikiran, ketakutan, dan harapan. Menulis memberiku ruang untuk merenung, untuk memproses emosi, dan untuk merencanakan masa depan. Setiap kata yang kutulis adalah bentuk keberanian, pengingat bahwa aku mampu menghadapi apapun, meski masa lalu penuh pengkhianatan. Suatu hari, ketika menata lemari, aku menemukan beberapa barang milik suamiku yang tertinggal. Aku menatapnya sejenak, lalu memutuskan untuk membuangnya. Ini bukan hanya tentang membersihkan rumah, tapi juga tentang membebaskan diri dari kenangan yang menyakitkan. Setiap benda yang hilang adalah simbol pembebasan, tanda bahwa aku tidak lagi terikat pada kebohongan masa lalu. Aku duduk di lantai, menatap sekeliling rumah yang kini terasa damai. Aku tersenyum tipis, merasakan kepuasan dan ketenangan yang selama ini sulit kuraih. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai sepenuhnya, tapi aku telah menempuh langkah terpenting. Menegakkan batas, melindungi diri, dan memastikan bahwa rumahku tetap aman dari kebohongan dan pengkhianatan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku lebih tegar, lebih percaya diri, dan lebih yakin pada kemampuan sendiri. Setiap keputusan yang kuambil adalah bentuk penguatan diri, setiap langkah yang kuambil adalah bentuk kebebasan dari masa lalu yang menyakitkan. Aku belajar bahwa hidup adalah tentang memilih, dan aku memilih untuk hidup dengan integritas, keberanian, dan cinta. Suatu malam, aku duduk di balkon, menatap bintang-bintang di langit. Angin sepo-sepo menyentuh wajahku, membawa ketenangan yang luar biasa. Aku tersenyum tipis, merasakan kelegaan dan kebahagiaan yang sederhana tapi mendalam. Rumahku adalah tempat yang aman, anakku akan lahir dalam lingkungan yang penuh cinta, dan aku siap menghadapi masa depan dengan tegar. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan kedamaian yang baru. Semua luka, semua pengkhianatan, semua kebohongan, kini telah menjadi bagian dari masa lalu. Aku telah belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Rumahku, hidupku, dan harga diriku tetap utuh. Malam itu, aku merasa bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari kebohongan, dan bebas untuk memulai babak baru dalam hidupku. Aku tahu, perjalanan ke depan mungkin penuh tantangan, tapi aku yakin mampu melalui semuanya dengan keberanian dan integritas. Anakku akan tumbuh dalam lingkungan yang aman, dan aku akan memastikan bahwa kebahagiaan dan harga diriku tetap terjaga. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tersenyum dengan tenang, mengetahui bahwa aku telah menang. Bukan karena aku membalas, tapi karena aku tegar, berani, dan tidak membiarkan diriku dirusak oleh pengkhianatan. Rumahku adalah tempat aman, dan aku akan menjaga kedamaian itu selamanya. Babak baru hidupku telah dimulai. Aku siap menghadapi tantangan, menatap masa depan, dan membesarkan anakku dengan penuh cinta, kejujuran, dan ketegaran. Aku tahu, perjalanan ini bukan tentang orang lain, tapi tentang diriku sendiri, tentang keberanian, integritas, dan kekuatan untuk menjaga apa yang paling berharga dalam hidupku. Dan disinilah aku, berdiri tegak, dengan hati yang kuat, rumah yang damai, dan masa depan yang penuh harapan.
Aku telah menutup satu babak yang penuh pengkhianatan, dan kini membuka babak baru yang penuh kebebasan, keberanian, dan cinta sejati untuk diriku dan anakku. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu, hari di mana aku menegakkan batas dan mengusir pria yang mengkhianatiku beserta wanita muda yang membawa bukti kebenaran. Rumahku kini kembali menjadi tempat yang damai, hangat, dan penuh harapan. Setiap sudutnya memancarkan rasa aman, sebuah cerminan dari keputusan yang kuambil untuk melindungi diri dan anakku. Anakku kini semakin aktif di dalam perutku, dan setiap gerakan kecilnya membuat hatiku hangat. Ia menjadi alasan terbesar bagiku untuk tegar, untuk terus melangkah maju, dan untuk memastikan bahwa masa depannya dimulai dalam cinta dan keamanan. Aku merasakan kekuatan baru dalam diriku, kekuatan yang lahir dari pengalaman pahit, pengkhianatan, dan keputusan tegas yang kuambil demi kebahagiaan dan keselamatan keluarga kecilku. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki pasangan yang sempurna atau hidup tanpa kesalahan, tapi tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan, menetapkan batas, dan menjaga diri serta orang yang kita cintai tetap aman. Aku belajar untuk tidak lagi bergantung pada orang lain untuk harga diri atau kebahagiaan, karena kekuatan itu ada dalam diriku sendiri. Hari-hari berlalu dengan rutinitas baru yang damai. Aku menata rumah, menyiapkan kamar bayi, dan merencanakan masa depan anakku. Aku juga mulai menulis jurnal, mencatat setiap pemikiran, harapan, dan rencana untuk masa depan. Menulis membantuku memproses emosi, memahami diri sendiri, dan membangun tekad yang semakin kuat. Kadang, bayangan masa lalu muncul, rasa sakit, kekecewaan, dan pengkhianatan yang dulu kurasakan, tetapi kini bayangan itu tidak lagi menakutkan. Sebaliknya, bayangan itu menjadi pengingat akan kekuatan yang kumiliki, tentang keberanian yang membawaku keluar dari kebohongan, dan tentang keputusan tegas yang menyelamatkan hidupku dan masa depan anakku. Aku menatap rumahku, tempat yang dulu dipenuhi ketegangan dan air mata tersembunyi, kini dipenuhi kehangatan dan rasa aman. Rumah ini bukan lagi simbol pengkhianatan, tapi simbol kebebasan, keberanian, dan keteguhan hati. Rumah ini adalah tempat di mana aku bisa membesarkan anakku dalam cinta, kejujuran, dan rasa aman. Pada malam yang tenang, ketika aku duduk di balkon, menatap bintang-bintang di langit, aku tersenyum tipis. Aku tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, tetapi aku siap menghadapinya. Aku memiliki kendali atas hidupku sendiri, dan aku akan memastikan bahwa setiap langkah yang kuambil adalah demi kebaikan diriku dan anakku. Aku sadar bahwa hidupku kini telah berubah, bukan karena orang lain, tapi karena aku berani menghadapi kenyataan, tegas menegakkan batas, dan memilih kebebasan serta integritas daripada kebohongan dan manipulasi. Aku mungkin pernah terluka, tapi luka itu kini menjadi kekuatan, pelajaran, dan pengingat bahwa aku mampu berdiri tegak, apapun yang terjadi. Dan disinilah aku sekarang, seorang wanita yang kuat, ibu yang tegar, dan penjaga rumah yang damai. Aku siap menghadapi masa depan, menyambut anakku dengan cinta tanpa syarat, dan membangun hidup baru yang penuh harapan, kebahagiaan, dan ketenangan. Tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi kebohongan, dan tidak ada lagi manipulasi. Hanya ada aku, rumahku, dan anakku, 3 jiwa yang saling melindungi, saling mencintai, dan saling memberi harapan. Aku tersenyum, menatap langit malam yang penuh bintang, dan berbisik pada diri sendiri. Kita selamat. Kita bebas. Dan hidup baru kita dimulai sekarang.